A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'da. Para jamaah salikin, sahabat, para alim, para ulama, para habaib, izinkan saya mohon ridho dan diizinkan untuk membaca kitab, dan untuk itu kita bahas bersama-sama. Untuk itu pertama kali mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan maknunahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabat dan para penerus hingga yaumil akhir. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal. Para salikin dan jamaah semua, hari ini kita membahas topiknya masih di dalam rumah besar namanya riya. Karena riya ini yang menjadi penghalang beberapa amalan kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita pada satu subbab atau kamar yang disebut dengan faslun fi darokatir riya wat tasmi'. Jadi fasal bab yang menerangkan tentang darokatir riya, tingkatan riya, wat tasmi', dan kita memperdengarkan amalan yang lama kita pamer-pamerkan itu. Nah, ini tingkatannya seperti apa? Kalau yang dulu minggu lalu dan beberapa pertemuan kita bicara kapan riya itu muncul, sebelum waktu niat atau saat atau setelah. Atau subbab juga pernah membahas tentang pura-pura riya tapi sesungguhnya dia nggak mau mengamalkan, cuma takut riya karena akhirnya dia tidak mengamalkan. Nah, sekarang kita masuk ke faslun fi darokatir riya wa tasmi'. Saya baca dan mari kita bahas bersama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarru darokatir riya arya'u bil islami wal iman wa dzalika riya'ul munafiqin. Syarru darokatir riya, sejelek-jelek syarrun tingkatan riya, ya, yaitu arya'u bil islami wal iman. Riya yang kita jalankan yang menyandang diri kita sebagai orang muslim dan kita sebagai orang yang beriman. Jadi ya, rukun Islam 5, rukun 6, rukun iman 6. Dan itu kita praktekkan dengan riya. Sholat karena riya, ya, berangkat haji karena riya, zakat dengan segala bentuk zakat karena riya, dan begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Ya, apalagi iman itu juga bisa diriakkan. Loh, saya ini dari kecil sudah beriman, tapi diceritakan ngawur itu, gitu loh. Ini juga bagian dari syarrur riya. Ini adalah riya yang terjelek, terburuk adalah riya yang di-cover dengan dia sebagai orang muslim dan dia sebagai orang iman. Wa dzalika riya'ul munafiqin, dan orang seperti ini riyanya orang munafik. Kita sudah tahu ya, ayatul munafiqun salah satu itu kan sudah tahu kan, kalau bicara ya apa yang nggak benar lah, kalau dipercaya dia ingkar ya, kalau dia berjanji tidak pernah ditepatin,
Ini semua adalah tanda-tanda orang yang munafik. Jadi orang munafik itu adalah tingkatan yang paling jelek, yang paling buruk seorang riya. Karena munafik itu sebetulnya mengcoverkan dirinya sebagai orang baik, iman, Islam, ihsan itu, tapi sesungguhnya tidak. Orang munafik itu seakan-akan menjadikan dirinya ahlul ibadah, padahal tidak. Nah, ini padahal dia mengcoverkan dirinya sebagai Islam, Muslim, dan orang yang mukmin. Ini adalah namanya syarrud darokat riya. Jadi syarrun itu adalah yang paling buruk, darokat riya tingkatan riya yang paling jelek ini. Oke. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa yalihi riya'u bil faraid kasolati waz zakati wal haji wal umrati wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ghairdalik mimma faradallahu azza wa jalla ala ibadihi wa ya'ti bihil abdu li ajli riya' tasannu'an linnas wa karahatan lidzammi wa hubban lil hamdi. Wa yaliya'u fil farad, di bawahnya tadi munafik, ya orang munafik itu pasti nggak bener lah ayatul munafikin kan, itu kan dia mengcoverkan dirinya orang baik padahal jahat, mengcover dirinya ahli ibadah pada ahli maksiat, mengcoverkan dirinya welas asih pada orang pada dia zalim, itu orang munafik. Ini adalah yang paling tinggi, paling jelek. Di bawahnya apa? Wa yali hirya'u bil fard, yaitu orang menjalankan di amalan-amalan fardu. Ya, amalan fardu itu baik. Sholat jamaah di masjid sangat baik. Tapi kadang-kadang ada juga godaan orang orang lagi menjalankan ibadah sholat jamaah itu juga ada unsuriatnya. Nah, tapi ini di bawah tingkatannya, di bawah orang munafik tadi. Apa yang difardukan kas sholat seperti sholat, wal zakat dan zakat, wal haj dan haji, wal umroh dan umroh, wal jihad orang yang berjuang di jalan Allah, wal amri bil ma'ruf orang yang amar ma'ruf, wan nahi 'anil munkar dan orang yang berdakwah nahi munkar. Ya, ini godaan para dai, godaan para tokoh masyarakat, godaan dari tokoh-tokoh yang sudah trending. Baik dia mengambil sebagai orang yang pendai karena artis atau karena artis menjadi dai. Ini kan dua ya. Kadang-kadang dari orang biasa dikenal menjadi artis dai, artis sebaliknya ada artis tapi akhirnya dai, ada yang dai karena akhirnya menjadi artis. Nah, ini godaan yang kalau tidak diniati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi godaan di mana-mana banyak ya. Tapi ini di bawahnya riyanya orang munafik ya. Wa ghairi dzalik mimma faradallahu azza wa jalla, dan amalan-amalan yang lain yang difardukan Allah faradahu azza wa jalla, yaitu dari amalan-amalan yang difardukan oleh Allah tapi yang lainnya banyak ya, fardu-fardu itu banyak ya, selain sholat zakat kan masih banyak kewajiban-kewajiban kita. Pendek kata para salikin, para sahabat, jamaah semuanya, semua lini ujung apa saja kalau di situ ada niat kebaikan, di situ pasti ada godaan. Setan pasti hadir. Nah, inilah yang kita harus jaga. Para salikin yang saya hormati, fayatil abdu li ajri riya'i tasannu'al linnas. Seorang hamba yang melakukan seperti itu fayatihi, ya fayati, maka hadirlah amalan-amalan itu seorang hamba li ajli riya, mengapa dia melakukan li ajli riya, niat riya itu, terbersih riya itu, baik
sebelum, saat, dan sesudah diamalkan itu ada riya. Itu apa? Tasannu'an linnas, yaitu dia itu ya untuk ingin pura-pura kepada manusia. Wa qarhatul lidzami wa bil hamdi, padahal dia itu pura-pura begitu itu agar tidak bakarohatin lidami, agar tidak dicela. Takut dicela, pura-pura ahli ibadah. Takut dibully, pakaiannya selalu pakaian sok jadi anggota majelis taklim. Padahal di luar itu enggak juga memakai pakaian seperti itu. Wa hubban lil hamdi, dan dia itu ingin karena disenang. Wa hubban, ya, hubban itu hubbin, dicintai, lil hamdi, dan dia itu bisa dipuji. Jadi kata kuncinya di dua itu ya, lidzammi wa qaratul lidzammi wa hubban lil hamdi, agar dia dicintai dan dipuji, itu ya. Baik itu di dalam, khususnya ini di dalam the degree of fardhul ibadah yang fardhu. Nah, para salikin, sahabat-sahabat sekalian, karena penyakit itu yang paling sulit diobatin ya penyakit hati. Kalau penyakit fisikly yang lain karena kena pisau berdarah, obatin ya selesai. Tapi kalau hati itu digosok, gosoknya juga tidak pakai rinso. Gosoknya itu adalah bidzikir wal taubat wal istighfar. Kuncinya itu. Begitu kita ingat terlintas kok riya, langsung istighfar. Kuncinya seperti itu. Ya. Istighfar loh. Mengapa saya kok begini? Para salikin, saya lanjutkan, walau tamakkana min dzalikan jami'ihi lama fa'ala syai'an faqad yusammi'u bi ibadatin lam yaf'alha wa tala'atin lam ya'tiha fayakunu jami'an baina dzambain akhadahuma tasmi wasanil kadhib. Ya, jadi para salikin, ya, saya betulkan, walau tamakan minta jami'ihi, andai hamba memungkinkan melakukan semua amalan itu ya, tanpa riya, ya, fayakunu jami'an bainan dzambain, jami'an lama fa'ala syai'an wa qad yusammi'u bi ibadatin lam yaf'alha. Jadi ini covernya saja dia ahli ibadah, tapi dia lam yaf'alha, dia enggak jalankan. Kalau tidak riya, tidak dikelihatan orang, dia nggak menjalankan amal itu. Meskipun dia udah litilis, saya nanti di jamaah ini, di majelis talim ini, ikut arisan ini, mendengarkan ceramah ini, gitu kan? Tapi dia tujuannya adalah hubban lil hamdi, dia itu ingin dicintai dan dipuji-puji saja. Kalau itu artinya kalau tidak banyak orang, karena tidak riya, waqad yusammi'u bi ibadati lam yaf'alha, dia nggak jalanin kok, lam yaf'al. Kalau nggak ada orang nggak jalanin kok. Berarti kalau jalanin ada orang itu namanya riya. Wa ta'atin lam ya'tiha, dan ketaatannya itu ya dia juga dan kerjakan. Taat itu enggak, sehari-hari juga enggak sholat. Tapi kalau di banyak orang seperti ahli sholat, ahli ibadah. Ya, kalau ada pengajian jangan-jangan dia yang paling banyak bertanya. Tapi belum tentu ya dia masuk di dalam hati. Karena biar bertanyanya itu bertanya pada sang ustadz, para kiai, ya para guru itu untuk apa? Untuk riya. Habis tanya ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada yang nyantol di dalam hati. Ta'atin lam ya'tiha, maka taatnya pun juga nggak pernah akan datang, dia juga nggak bisa tidak menjalankan itu kok. Fayakunu jami'an bainad dzambain,
maka fayakunu orang seperti ini jami'an keseluruhannya itu baina dzambain, memiliki dua dosa yang besar. Ya, baina dzambain yaitu dia adalah menghimpun dosa, dua dosa. Dzambain, dzamban satu, dzamba ini adalah dua dosa. Mengapa orang seperti ini mempunyai dua dosa? Ahaduhuma tasmi'. Yang pertama itu dia suka menceritakan amal-amalnya. Oh, saya ikut pengajian A, saya ikut B, tapi nggak dijalankan. Ya, wasani kadzib. Yang kedua orang seperti ini adalah kadzib, bohong, membohongi orang, seakan-akan ahli ibadah padahal tidak. Ya, padahal dia jangan-jangan, masya Allah ya ibu, mohon maaf, jangan-jangan ikut pengajian ini ya dalam rangka jualan MLM-nya itu, multi level marketing, ya sambil jualan apa, minyak wangi, ya produk-produk kecantikan apa. Jadi ibadahnya itu nomor 2, yang penting jualannya, tapi covernya adalah dia ibadah. Inilah ya, dari kena. Lah orang seperti ini adalah tasmi'un, orang yang menceritakan amal-amalnya, sok baik pada tidak. Wasanil kadzib, dan orang seperti ini kadzib, membohongi tidak saja pada manusia, tetapi juga membohongi lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor 2 ya. Tingkat pertama munafik, tingkat kedua itu adalah tasmi' wal kadzib, orang yang bohong. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab fa'ana bima bi ulumiha fit tarain amin ya rabbal alamin. Wa yalihi riya'u bima ta'akkada fis syar'i ka sholati jama'atin wa qiratil dhaibi wa iyadatil marad wa tasyi'il janaiz ya'ti dzalika li ajlin nas kaila yadumma bitati ma sannahullah ta'ala wa akadahu wa iradati hamdihim walau amkanahu ayyatruka dzalika kullahu latarukahu. Saking wajal huria, dan tingkat berikutnya ya bima ta'akkada fi syar'i, yaitu amalan-amalan sunnah yang muakkad. Ta'akkada fi syar'i, jadi amalan-amalan sunnah muakkad ya, puasa ya, kemudian sunnah muakkad banyak ya, sholat malam itu muakkad, tapi tahajud itu perintah, tapi sifatnya sunat muakkad, bukan wajib tapi perintah. Itu sunat yang dianjurkan. Apa ya? Berikutnya kasolati jamaah, seperti sholat jamaah, wa qira'il dhaif ya, seperti menjamu tamu ya, wa iyadatul marid, dan dia adalah orang yang menjenguk orang sakit, wa tasyi'ul janaiz, dan orang yang mengiringi jenazah. Ini godaannya besar loh ya. Maaf ya, mungkin benar mungkin tidak ya. Orang menjenguk orang sakit, wah ini bisa jadi orang itu bagus ya, sangat sunat muakkad, menjenguk orang sakit. Terus menerima tamu, waduh diterima dengan sehebat-hebatnya, tapi dia riak. Sehingga omongan nanti kalau ke rumahnya Pak itu pasti begini-begini ya. Diomongkan ngalor itu, dia tidak usah ngomong dengan cara seperti itu ke seakan-akan riak. Begitu juga awas loh ya, kalau kita lagi memikul jenazah, itu kan kewajiban fardu kifayah kan, sampai menguburkan itu juga banyak riaknya, memikul. Oh, orang itu sangat menghormat pada jenazah. Padahal kalau tokoh yang meninggal kemudian difoto, jebret, oh Pak itu takziah, orang ini sangat ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berat jadi orang baik ini.
membersihkan hati itu berat dan kita harus belajar terus memang ya Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa itu dijalankan tadi ya, sholat jamaah, menghormat tamu ya, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, ya'ti dzalika ajlin nas, karena dia itu adalah agar tidak dicela. Kamu tonggol, masa orang takziah, nah, itu nanti takut dicela, kemudian dia takziah. Nah, berat ya, mengemban kaila yudammi bitarki masanahu wa ta'ala, dan dia tidaklah juga sebab meninggalkan amal yang telah Allah tegaskan, artinya sunah muakkad. Wa akkadahu wa iradatahu hamdihim, juga yang melakukan karena menghendaki pujian manusia. Berat, suka menjenguk orang sakit, godaannya juga ada. Memikul jenazah, godaan untuk riya itu juga banyak. Walau amkanahu ya ayat rukadzalika kullahu latarakahu, andai saja ia bisa meninggalkan semua amalan itu, dia juga akan meninggalkan karena nggak ikhlas. Kalau boleh saya nggak udah ketemu orang, nggak usah jenguk, nggak usah ada tamu, nggak usah menghormat tamu, hatinya itu. Tapi ada tamu, kemudian semua dikeluarkan, makanan dikeluarkan, tidak sakmatia, tidak seadanya ya. Ya, menghormat tamu wajib. Ya, falukin mudhaifah itu wajib. Tapi ya sakmatia. Soalnya kalau melebihi dari takaran, takut teriak. Orang itu akan memberitakan yang lain. Saya lanjutkan satu bait lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa qad yura'i ahadun bil wara wa idharus nusuki fayutilu samta wa yatrukal ihtihaba wa yanha an wa yu'addil amanata wa yastanibul khiyanah wa idza dhahatta minhu zallatun adharu at-tawad ju'a wattana dumma wal khuzn wal kaba'ita wa yastahillu mimman talamahu wallahu ta'ala ya'lamu annahu law tamakkana min tarki dzalika kulli aw min tarki li ba'dihi la tarakahu ghairu mubalin bi tarkihi. Nah, ini contohnya. Sekarang ada model lagi. Waqad yura'atul warok, terkadang orang berbuat warok, berbuat riya itu ya terbersit kepada orang yang warok. Warok itu orang yang menjaga muruah, orang yang menjaga tidak menjalankan dan menggunakan hak mubahnya, itu warok. Tapi ini juga seringkali ada unsur riyanya. Wa idharun nusuki ya. Kemudian dia juga menampakkan kezuhudannya, fayutil somta, dan kemudian juga menunjukkan yutil sumta, diem. Kan banyak ya orang kalau di satu forum diem, tapi diemnya itu biar dicap orang ini warok, orang ini andam asal. Pokoknya setan tuh hebat lah, menggoda semuanya, digoda semuanya. Orang yang baik itu ya digoda. Wayat ruku al-ittiba'i wa yanha anhu, dan orang ini adalah melarang, tidak usah ghibah, padahal dirinya ghibah. Wa yanha anhu, dan dia melarangnya, ya melarangnya tapi dia ghibah. Wa yu'addil amanati wa yasdanu khiyanah, dia itu menjalankan amanah ya dan menjauhi khianat, itu juga. Wah, orang itu amanah ya. Pokoknya kalau diselesaikan Pak itu, Bu itu, selesai deh. Nah, itu kadang-kadang ada sombongnya ya. Wallahu wa idza tatmin zallata adhara, dan kemudian dia itu jika melakukan kesalahan at-tawajjuh, dia itu kelihatan at-tawajjuh seakan-akan menderita. Saya kok punya penyakit
tapi dicitra-citrakan. Waduh, saya itu punya dosa, saya salah dengan Pak itu. Tapi citrakan, seakan kesannya orang ini menyesal. Tapi diceritakan. Nah, itu kan at-tadumu, dan orang itu adalah sedih, wal hazan, dan dia orang itu adalah depresi, murung. Ya Allah, saya itu kok banyak sholat ya kepada orang itu. Dan ketemu itu diam gitu. Nah, padahal itu digawe-gawe, bahasa Jawanya itu dibuat-buat, ya. Wal ka'abata wastahilu mimman dolamahu, dan dia itu adalah meminta maaf kepada orang yang mimman dolamahu, dan kepada dolim. Kalau kita salah, saya salah ya, maaf. Tapi ada juga sombongnya. Karena itu saya itu ringan minta maaf, itu juga ada riyahnya, ya. Wallahu ta'ala ya'lamu annahu la tamakkana min tarkidal kulli. Allah, dan Allah itu akan mengetahui sesungguhnya perilaku-perilaku yang warok tadi, sesungguhnya kalau boleh tidak diamalkan, dia juga nggak ngamalkan. Nah, itu semua pakai muka belakang sama muka depan berbeda. Depannya belakangnya depannya manis, belakangnya kecut. Habis itu ngerasani, ya, kepada orang yang dibaikin. Au min tarki ba'dihi, atau dia meninggalkan, Anda bisa meninggalkan semua balik, wala tarakahu ghairu mubalikin bitarkihi, maka ia pasti meninggalkan tanpa peduli. Kalau tidak ada orangnya, ya dia rentik sana sini. Tapi kalau ada orang, waduh, istilahnya apa ya, sok suci, ya. Dia dolim, ya. Wal ka'abati ya wastahilu mimman dolamahu, dia minta maaf pada orang yang disakiti. Tapi setelah itu nyakitin lagi, mendolimi lagi, ya, karena dianggap orang itu sesuatu yang bisa mengganggu dirinya. Tapi ketemu, maaf ya, nah, itu pokoknya ini orang pemain watak lah kalau sudah seperti ini. Ya, pembunuh dingin, wajah tanpa dosa, rara gitu ya, para sakit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian ngaji kita pada hari ini. Paling tidak kita sudah mendapatkan 4 tingkatan. Pertama munafik, kedua itu adalah tasmi' wal kadzib, yang ketiga itu adalah ketika sholat fardu, yang keempat itu terselipnya riya di dalam warok. Orang yang warok, orang yang muru'ah, menjaga muru'ah itu juga terselipkan perilaku riya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan atau sesuatu yang menyindir atau apalah, maaf ya, apapun, izinkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.